Let them shine, let them grow, put them deep inside your heart. Let it flow, let it go, don't keep it tight all alone. Ya, halo guys, kita kembali lagi nih ke Vijaya Coffee Lab. Apa kabar semuanya? Oke, nah guys, nih sesuai dengan janji kita nih minggu kemarin ya, kita kedatangan bintang tamu. Yang pasti ini harus diberi applause dulu kepada produser saya yang ada di belakang sana itu ya. Akhirnya beliau bisa mendatangkan seorang bintang tamu yang luar biasa untuk acara kita hari ini. Nah, siapa bintang tamunya? Pastinya saya kasih sedikit dulu ya, sedikit background dari beliau. Dia adalah seorang penyanyi yang pastinya dia sangat memiliki passion yang besar sekali di bidang musik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita lihat sini. Mari kita sambut Haris Kristanto. Halo bro. Halo, kabar bro? Baik. Lagi sibuk nih? Sibuk sih, ya sehari-hari biasa sih. Oke, thank you banget nih udah mau datang ke Vijaya Coffee Lab kita nih. Nah, hari ini kita bersama dengan Bro Haris, itu kita akan buat menu kopi yang pastinya itu dengan French press. Nah, kalau Bro sendiri pernah dengar nggak bro French press bro? French fries. Nah. French fries. Buat makan bro? Oh bukan. Bukan, itu French fries ya. Oke, ini bukan ya, ini French press. Oke, betul. French press itu, nah saya mau kasih unjuk nih ke teman-teman nih. Wah. Oh. Nah ini alatnya bro. Jadi yang kayak disetek gitu. Betul banget. Nah ini alatnya French press. Nah jadi nanti tinggal ditekan aja. Simple banget alatnya. Nah ini kenapa disebutnya French press? Karena awalnya alat ini dibuat di Prancis. Nah jadi di sana asal menjadi dari alat ini pastinya karena di sana banyak sekali penikmat kopi hingga terciptalah alat ini untuk memudahkan mereka membuat kopi di pagi hari. Jadi bagi yang kan kalau misalkan cuma ditubruk aja itu kan ampasnya banyak tuh pasti kayak bro. Suka nyangkut-nyangkut di tenggorokan nggak enak pastinya kan. Nah makanya itulah adanya French press teman-teman. Oke? Kayak buat nyaring gitu ya sebenarnya. Betul banget. Nah jadi si French press ini sebenarnya tidak cuma hanya untuk kopi gitu. Jadi bisa juga untuk teh bro. Sih. Teh juga bisa. Teh juga bisa. Multifungsi. Multifungsi, betul banget. Oke, nah sekarang kita coba ya. Boleh. Sebelum kita mulai untuk menggunakan French press teman-teman, saya giling dulu kopinya, oke? Nah, jadi kita menggunakan yang ini ya teman-teman ya. Vijaya Coffee Robusta Bali Coastline, oke? Sip, kita buka dulu. Wah, packagingnya juga bagus ya bro ya. Betul banget bro. Sekali. Sip. Nah, bisa dicium bro aromanya bro. Boleh. Boleh Ya. Jangan sampai kegiur. Wah, gila dong. Nah, luar biasa ya. Oke. Sekarang kita giling dulu nih teman-teman. Oke, ini pakai alat apa nih bro? Nah, ini grinder kita. Oh, ini grinder ya? Tuh. Biasanya itu gue itu cuma taunya kalau kafe itu gue duduk, gue disuguhin kopi gitu ya. Oh, oke. Ternyata di belakang kafe ini gue bertahu ternyata banyak sekali yang bisa disiapin ya. Betul. Alat-alat milah. Wah, jadi pengen belajar saya sama Master Eric. Nah, bro jangan panggil Master bro, panggil Eric aja, biasa aja ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk grinder ya di rumah ya, untuk di rumah ya kita bisa pakai grinder manual. Salah satunya mungkin yang pakai tangan itu. Tapi untuk memudahkan kita hari ini kita pakai yang mesin. Hari ini kurang lebih kita pakai sekitar 3 sendok makan ya teman-teman. Itu kurang lebih kisaran sekitar 20 gram. Oke. Nah, sekarang kita green. Karena mau menggunakan French press, kita greennya jangan terlalu halus.
kurang lebih sekitar di nomor 3 lah. Nah, ini kopinya sudah selesai di green. Nah, bisa disium bro aromanya bro. Boleh? Boleh dong. Gila, makin dahsyat aja. Makin dahsyat ya. Tadi baru coba bentuk bijinya aja tuh udah luar biasa nih. Nanti sekarang dibimbing jadi begininya. Jadi lebih lebih kuat aromanya. Iya, betul banget. Nah, inilah ciri khas dari Robusta Bali Wijaya Coffee teman-teman. Oke, kita masukin kopinya ya. Nah, ini kurang lebih sudah cukup nih untuk 2 gelas. Ini berapa mili bro? Ini kalau ukurannya ini 350 mili bro. Oh 350 mili. Jadi tadi berapa? 3 sendok biji-bijian itu digiling. Betul. Jadi menghasilkan 350 untuk dicampur 350 mili. Betul. Kalau ini gramannya sih kurang lebih kopinya sekitar 20-an ya. 20 gram. Oke. Plus minus lah. Nah, ini kalau untuk tempatnya sendiri si French press ini untuk yang kurang lebih bisa untuk 2 gelas. 350 mili, betul. 50 mili. Nah, sekarang airnya. Lihat. Oh, sudah ya, sudah mendidih. Oke, ini tadi air mendidih ya teman-teman. Kurang lebih kita udah diamkan sekitar 1-2 menit. Kira-kira suhunya sekitar ya 90-an lah ya, 90 ke bawah, 85 sampai 90. Nah, kita tuang sekarang. Kita tuang sampai merata ya teman-teman, sampai semua kopinya terendam dengan air. Oke, nah sip. Lalu kita tunggu nih. Teman-teman. Biasanya kalau misalnya menggunakan French press ini umumnya kita tunggu tuh sekitar kurang lebih 4-5 menit baru kita press gitu. Tapi kalau misalnya memang mau instan ya bisa juga dengan kita naikin suhu airnya misalkan jadi mendidih gitu kan 100, tapi cepat, mungkin dalam waktu 1-2 menit udah langsung dipres, langsung diminum. Oke, nah ini yang sudah di brew tadi ya teman-teman ya, udah tuangin air panasnya, aromanya pun udah mulai keluar nih. Aroma dari si Robusta Bali-nya. Mungkin bro mau coba ya bro? Percaya. Boleh dihirup dulu aromanya? Tadi ibaratnya baru coba dulu nih aromanya. Gila. Lo tau nggak, ini kebayang tuh kayak lagi naik mobil. Oke. Gigi 1 dulu tadi pas masih jadi biji. Yap. Gigi 2 itu pas baru di blend gitu ya. Oke. Yang gigi ketiga pas udah jadi nih dikasih air mendidih. Wah. Nanti puncaknya gigi 4 tuh nggak boleh kenceng-kenceng tetap depan. Gua rasa kalau taruh di sini jadi gigi 4 kali ya. Gigi 4 ya, oke. Sip. Nah, dari waktunya kurang lebih sudah ya teman-teman nih, tadi sudah saya hitung kurang lebih udah capai 4 menit. Nah, ini kita press teman-teman. Oke. Pelan-pelan aja. Terus suaranya garing ya tadi ya. Betul sekali. Ini harus dihayati nih teman-teman. Tuh kelihatan tuh ada kayak semacam campuran ini apa namanya tuh? Oh, apa yang sisa-sisa tadi yang hasil penyaringannya itu turun ya? Betul. Jadi ampasnya turun semua. Jadi buat teman-teman yang suka minum kopi tanpa ampas, itu saya rekomendasikan untuk menggunakan French press salah satunya. Ya, sudah. Jadi ini dia Robusta Bali dengan menggunakan French press. Oke, teman-teman, tadi kopinya udah jadi, ya kan? French pressnya udah mantap. Nah, sekarang kita masuk ke sesi berikutnya nih. Sesi berikutnya itu adalah kode show. Kode show nih apa sih? Waktunya kita kode-kodean, bukan ya? Bukan. Bukan. Kode itu apa? COD, kode atau gimana? Oke, CODE. Nah, ini maksudnya adalah CO-nya itu adalah coffee, dimana sini kopi ya. DE-nya itu adalah ide. Oh, ide. Ya. Jadi di
sini kita sambil ngopi, sambil minum kopi, sambil membahas mengenai ide-ide teman-teman. Oke, nah ini kita mulai pastinya dengan bintang tamu kita, Haris Kristanto. Aplaus dulu. Oke, nah bro, saya pengen tanya nih, bro kan kegiatan sehari-harinya kalau boleh tahu apa aja sih? Sekarang lagi sibuknya nih. Oke lah ya, ala-ala anak Jakarta nih kayak teman-teman di rumah ya. Sehari-hari itu kita ya office ya, 8 to 5 gitu kan. Kemudian di hari-hari lainnya selain hari kerja ya, kita habisin waktu buat bermusik ya, buat berkarya seni ya. Jadi sesuai passion gitu lah. Oh, oke. Jadi bro ini sebenarnya passionnya itu bermusik. Betul. Menjadi musisi. Menjadi musisi betul ya. Jadi artinya itu kalau bermusik itu menurut saya sih, menurut gue sih apa namanya? Kita tidak harus menjadikan itu sebagai sebuah profesi. Oke. Teman-teman yang punya inspirasi nih, misalnya kayak Bro Erik ini seorang yang memang suka menyanyi, anytime dia bisa menyalurkan bakat-bakat itu di mana saja. Karena kan sebenarnya kan musik maupun ya seiring dengan kafe ya. Kafe itu ketika kita minum itu udah jauh kopi aja ya. Oh iya, oke. Kopi itu menimbulkan apa? Kesan yang nyantai ya. Kesan yang nyantai sama kayak bermusik. Jadi itu kayak salah satu sarana perupa stres. Oh, meskipun sebenarnya gue cuma penyanyi kamar mandi nih teman-teman ya. Itu bisa juga bro, sebenarnya bisa juga. Bisa. Yang penting kan kita happy, betul gak? Oh iya benar juga sih. Jadi musik itu erat kaitannya dengan happy, benar? Betul. Karena kalau misalnya kita nggak happy, kita nggak mungkin bisa nyanyi gitu ya. Ya, jadi benar. Benar nggak sih? Bro Erik, sama sih lagi filosofi musik, filosofi cinta dan kopi itu mirip sekali. Oh, meskipun lagunya lagu sedih. Betul. Jadi makanya kalau tadi Bro Erik bilang apa namanya musik itu kaitannya dengan apa kasih ya, cinta ya. Iya betul. Makanya musik itu lebih kaitannya dengan emosi. Oh. Nah, sama sih. Kayak gue lagi jatuh cinta nih sama mungkin sama sutradara di sana gitu ya. Oh iya, oke. Ya, gue minum kopi itu rasanya biar pahit tuh rasanya manis sekali. Oh. Iya, kenapa wow. sih? Kenapa? Karena ya itu ada tadi emosi gitu ya. Jadi apa namanya musik juga begitu. Ketika kita dengan musik sedih pas kita lagi putus nih, ya patah hati lah, tapi ada rasa kecewa, kita pasti akan feel apa ya, kok down sekali ya, kok gue ngerasa seperti itu ya. Seperti di dalam lagunya gitu ya. Iya, oh, itu yang maksudnya orang bilang tuh apa ya, menjiwai. Betul. Oh, itu oke. begitu ya. Kalau menurut gue kadang-kadang kalau minum hari ini kalau lagi seneng, wah emang happy ya, kok feelnya pas ya, rasanya pas gitu ya. Nah tapi kalau lagi sedih atau lagi gimana minum kopi itu pahit makin pahit gitu. Oh, iya, oke. Nah sebelumnya kita take break dulu, kita minum kopinya dulu nih teman-teman ya. Oke, silakan bro, silakan. Boleh coba ya. Boleh. Masih ada. Bro, rasa kopinya? Mana ya? Susah buat jelasin sih, bukan karena gak enak ya bro. Yap. Jadi emang enak, kayak tadi gue bilang kopi itu emang unik ya. Yap. Pahitnya ada. Betul. Ya pahitnya ada dan apa namanya wanginya ada. Jadi ini apa ya namanya? Perasaannya agak abstrak tapi overall dari cost line ini sangat saya rekomendasikan lah. Oke. Memang sesuai dengan kebetulan sesuai dengan selera bro juga ya. Ya meskipun ada pahit, meskipun ada ini, tapi dia cukup seimbang ya. Ini nggak terlalu menusuk sekali. Jadi bagi yang ya, kok saya jadi analis kopi ya. Jadi Iya, bagi oke. yang nggak terlalu penyuka yang terlalu menusuk, saya rasa ini cukup oke lah. Maksudnya mungkin lebih asam gitu kali ya. Asam betul. Nah, jadi benar banget nih teman-teman. Jadi di sini Bro Haris memilih Robusta. Itu kenapa? Karena sebenarnya Bali ini kan ada dua jenis ya. Ada Arabica Bali, ada Robusta Bali yang kita punya. Nah, di situ kenapa si Robusta ini lebih tadi yang Bro bilang itu tidak menusuk, tidak asam. Itu kenapa? Karena dia ditanamnya itu di dataran rendah, teman-teman. Jadi tingkat acidity-nya itu lebih kurang dibandingkan dengan si Arabica. Gitu. Jadi semakin asam, kopi itu semakin Tinggi biasanya, betul. Nah, jadi dia menyerap banyak mineral kan, lebih sedikit mineral yang didapat. Nah, jadi oleh sebab itu kenapa rasa buahnya itu lebih pekat. Jadi yang ada di dalam sana. Oke, jadi pH-nya itu lebih asam gitu ya. Betul sekali. Oke. Nah, Jadi gue mau nanya juga, gue penasaran banget. oke. Ini kan ada banyak nih penilaian kopi nih bro ya. Betul. Di bungkusan ini nih. Kalau pribadi saya penasaran, tadi saya lihat bungkusnya nih. Yap. Gimana caranya seorang
barista ya kayak Bro Erik Ya. bisa menentukan pas alasannya, pahitannya gitu ya. Mungkin boleh cerita sedikit ya? Nah, kalau misalnya kita menentukan rasa-rasanya itu lebih dari sebenarnya lebih ke pengalaman. Jadi semakin banyak kita minum kopi, semakin banyak kita istilahnya memberi pengalaman kepada lidah kita, teman-teman. Nah, nanti di situ teman-teman akan bisa merasakan dengan sendirinya bahwa si kopi ini itu lebih cenderung kemana sih rasanya gitu, apakah lebih ke pahit ataukah mungkin lebih ke asam, terus mungkin aftertaste-nya apakah clean, bold, rounded, maksudnya di mulut terasa sampai seperti itu. Nah, itu beda-beda. Nah, semua berdasarkan pengalaman. Oh, pengalaman Gitu, sama seperti ketika bro bermusik gitu kan, itu pastinya juga saya yakin itu butuh sekali pengalaman. betul Supaya kita performnya bagus di depan panggung, betul ya. Nah, saya juga kan sempat nih lihat beberapa kali performnya bro nih. Nah, yang saya lihat itu genrenya sepertinya bro banyak sekali menyanyikan lagu-lagu yang bergenre pop. Oh, pop. Bener nggak sih? betul ya. Kenapa bro pilihnya pop? Ya, sebenarnya begini teman-teman, nggak ada kalau zaman sekarang zaman now kita sebutnya ya. Zaman now, oke. Musisi itu yang sangat idealis sekali. Teman-teman milenial tuh yang makin sekarang makin kreatif. Jadi sekarang musik boleh dibilang nggak ada batasan sih bro. Oh, Nah, jadi saya sebut aja satu contohnya itu kayak Tulus gitu misalnya ya. Oke. Nah, misalnya Bro Tulus itu sendiri dia itu mendalami banyak sekali musik, meskipun ada beberapa yang kedengaran agak jazzy, tapi sebenarnya itu pop juga. Oh, sebenarnya itu pop ya? Pop, tapi meskipun dia agak jazzy. Jadi maksudnya mungkin sekarang udah nggak bisa dibatasi dengan sekedar genre sih bro. Oh. Karena sometimes ada orang terlalu kreatif sih. Iya. Warna baru. Baik lagi yang saya pilih sebenarnya lebih ke apa namanya? Lebih ke message. Ya, jadi kalau genre apa yang saya lakukan itu mostly sama seperti yang kebanyakan dilakukan oleh anak-anak di luar sana yang sedang berkarya. Ya, jadi bedanya adalah message-nya. Message apa sih yang bro ingin sampaikan lewat musik itu? Ya, jadi message yang ingin saya sampaikan itu adalah mengenai peace, gitu ya. Oh, ya, peace. Oke. Ini jangan Oh ya, oke. Bisa artikan sendiri. Oke. Peace itu identik dengan tanda dua, Yep. ya atau V. Gitu. Nah, jadi yang saya ingin sampaikan kan negara kita itu sangat luar biasa sekarang yang sedang menuju pesta pemilu ya. Betul. Saya nggak bahas politik sih ya. Oh iya, oke. Ya, tapi Jangan bro. saya ingin kasih warna musik itu yang damai. Karena negara itu kan, negara kita itu kan terkenal Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Ya sama sih ya, setiap orang boleh pakai kopi susu, boleh pakai kopi latte, mungkin cappuccino gitu. Iya. Tapi ya kita tetap bro-broan, bener gak? Iya, betul banget. Nah, itu message dari musik yang ingin saya sampaikan. Jadi lebih daripada cinta kasih yang cuma antara gua dan cewek gua atau istri gua atau siapa gua gitu kan. Iya, oke. Ini lebih ke ya kita bersahabat. Universal gitu ya? Sip. Nah, by the way teman-teman, ini untuk informasi ya, Bro Haris ini sudah mengeluarkan karya perdananya. Karya perdananya apa sih? Nah, mungkin belum ada teman-teman yang sudah tahu juga ya. Nah, ini teman-teman, karyanya Bro Haris. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih Bro? Maksudnya isi lagunya tuh seperti apa sih di dalamnya ini? Boleh Bro. Jadi sebenarnya karya perdana ini saya tekankan sekali mengenai kedamaian. Jadi karya perdana saya ini namanya Heiwa. Heiwa itu sebenarnya bahasa Jepang. Anyway sih sebenarnya nggak ada unsur-unsur Jepang sama sekali di dalamnya. Ya cuman memang saya suka sekali kata-kata ini dan nama saya pun sengaja kecil sekali. So the message is peace ya. Jadi bro, message-nya ini adalah ketika orang mendengar, ketika orang sedang mungkin lagi di jalan, mereka mendengarkan lagu-lagunya, mereka merasa damai. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi di sini itu ada 5 buah karya yang memang saya ciptakan sendiri. Ya kalau teman-teman sudah memiliki ya itu teman-teman bisa dengar semuanya itu tadi yang belum bilang genre. Ya ada rock ya mungkin yang semacam orang dengar rock. Yang pop Korean gitu kan ada juga yang Indonesia. Ada juga lagu Mandarin, ada juga lagu berbahasa Inggris. Nah yang seperti R&B itu saya tuangkan ke dalam sini. Wah, komplit ya jadinya semua ya. Nah tapi message-nya itu lagi-lagi yang peace. Enggak, kebetulan saya nggak ada lagu buat menyatakan cinta sih. Oke, jadi buat teman-teman nih semua yang mau merasakan kedamaian gitu kan, ketika lagi mengemudi di mobil atau mungkin sebelum tidur ingin merasakan kedamaian itu seperti apa, buru-buru check this out, oke? Nah, teman-teman,
Ini kita juga dapat special gift dari Bro Haris juga. Ya, di sini kita punya 10 CD album dari Haris Kristanto Heiwa. Nah, di sini kita akan bagikan ke teman-teman, tapi ada syaratnya nih teman-teman. Caranya gampang banget. Teman-teman cukup harus follow Instagram kita di pjacoffee.ing, dan di sana kami minta gitu kan masukan, saran dan kritik dari teman-teman semua mengenai channel kita, yaitu Kode Show gitu kan, dan juga mengenai Vijaya Coffee Lab. Bagi teman-teman yang 10, kita cari 10 orang terbaik dengan saran dan kritik atau ide terbaik buat kita akan berikan ini, dan teman-teman bisa mengambilnya di Vijaya Coffee Lab. Nah, Vijaya Coffee Lab itu di mana sih teman-teman? Teman-teman bisa cek di bawah ini, ada alamatnya ya nanti ya. Oke, sip, mantap. See you next time. Ya, hidup Kopi Nusantara. Hidup Kopi Nusantara. Ciao.